Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Bit Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia serta Bapak Ibu ya, yang ASN yang harus lapor pajak gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara lapor pajak SPT tahunan pribadi di Cortex 2026 secara online gitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum melapor pajak pribadi, segera lapor ya di Cortex 2026. Silakan ikuti videonya, nanti simple, gampang, dan mudah gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke Cortex-nya. Ketikkan aja di Google, di sini Coretax atau Cortex gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini, klik aja. Nah, untuk ID pengguna di sini silakan masukkan nick Bapak Ibu ya. Kemudian kata sandi di sini adalah kata sandi atau password pada waktu Bapak Ibu itu mengaktifkan Cortex-nya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke sini ke kode pengaman. Ini harus pas Bapak Ibu ya, jangan sampai salah gitu. Nah, kemudian kita login di sini. Nah, sebelum kita lapor pajak, kita unduh dulu bukti potongnya ya. Kita ke portal saya, kita ke dokumen. Kemudian Bapak Ibu refresh di sini. Nah, ini bukti potong PPh pasal 21A2-nya. Ini harus kita download dulu ya. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Kalau belum muncul silahkan bisa konfirmasi ke Dinas Pendidikan atau bendaharanya ya, yang yang mengurusi tentang pajak itu. Nah, kita unduh dulu di sini. Nah, kita unduh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini nanti yang akan dijadikan acuan gitu ya. Nah, di sini. Nah, jika ini sudah terunduh, kita bisa lapor pajak. Ini nanti acuannya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke ini Bapak Ibu ya. Kita langsung lanjut ke sini. Ke surat pemberitahuan SPT. Nah, yang ini kita klik aja. Kemudian Bapak Ibu buat konsep ya. Ini saya belum laporan nih. Buat konsep SPT. Kemudian pilih PPh orang pribadi, kemudian lanjut, kemudian Bapak Ibu ke SPT tahunan, klik aja. Nah, di sini periode dan tahun pajak kita pilih Januari Desember 2025 ya. Kita klik lanjut. Kita klik di sini model SPT-nya, kita pilih normal ya. Kemudian buat SPT. Nah, di sini ada tanda pensil Bapak Ibu ya. Itu yang tadi kita sudah membuat konsepnya. Ini di sini ada tanda pensil, kita klik aja. Nah, sekarang kita siap untuk lapor pajak SPT tahunan gitu. Nah, Bapak Ibu langsung ke sini, sumber penghasilan, pilih aja pekerjaan ya, centang aja di sini, klik di luar. Kemudian Bapak Ibu langsung posting SPT yang tadi A2 yang sudah diunduh ya. Nah, bukti postingan itu berhasil untuk SPT, di sini ada bacaan komplit gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung scroll ke bawah. Nah, di sini tidak usah diapa-apakan Bapak Ibu, biarkan aja, dibiarkan saja gitu ya. Nah, kemudian kita langsung ke yang B, ikhtisar penghasilan neto. 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Bapak Ibu pilih ya di sini ya. Kemudian yang 1B1 Bapak Ibu pilih tidak. 1C Bapak Ibu pilih tidak. 1D Bapak Ibu pilih tidak. Oke, sudah ya. Nah, kemudian penghitungan pajak terutang. Ini otomatis terisi. Yang nomor 3 Bapak Ibu pilih tidak ya. Kemudian langsung ke nomor 5, penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini kawin tidak kawin itu Bapak Ibu lihat dari sini. Nah, lihat dari sini status PTKP ini K2. K2 ini kawin. Tanggungannya 2 ya. Berarti kita pilih 2 ya, K2 di sini disesuaikan dengan yang di A2-nya gitu ya, disesuaikan. Setiap orang di sini pasti berbeda nih. Kita klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu lihat penghasilan neto setahun ya. Jika di sini sama dengan di A2 di sini penghasilan neto setahun ya. Penghasilan neto nih, penghasilan neto. Jika di sini sudah sama,
itu berarti apa namanya, di Kortek Bapak Ibu itu hanya satu bukti potongnya, tidak ada bukti potong yang lain. Artinya hanya satu gitu ya. Tetapi jika di sini berbeda dengan yang di A2, apa namanya, untuk netonya di sini, itu ada kemungkinan ini di Kortek Bapak Ibu itu ada dua bukti potong. Bisa jadi yang istrinya itu gabung dengan suaminya, biasanya gitu. Ada dua atau lebih bukti pemotongannya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun berbeda, nanti kita selesaikan. Nah ini saya juga berbeda nih ya. Saya juga berbeda di sini 64 juta sekian. Di sini 106.300.000 sekian. Berarti di saya itu ada bukti potongan, yaitu punya istri saya karena digabung dengan punya saya gitu ya. Ini sementara apa namanya, abaikan dulu. Nanti kita selesaikan. Kita lihat di sini Bapak Ibu, PPh terutang itu 1.940.000. Kita buat oret-oretan dulu ya. Nah, ini otomatis nanti kurang bayarnya di sini. Ini nanti akan ketahuan ya, 1.940.000. Nah, ya kita lihat dulu di sini. Nah, 1.940.000. Kita pilih yang ini ya, yang 8 kita pilih tidak. Nah, di sini PPh terutangnya ya 1.940.000 tadi sudah. Kurang bayarnya ya, tuh ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita pilih tidak ya. Kalau pilih tidak ini sistemnya seperti ini. Kita langsung pilih ya. Jadi untuk kredit pajak yang 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita pilih ya. Ya, gitu. Kita pilih ya. Jadi yang ya-nya itu ada dua. Di sini satu dengan paling atas satu. Yang lainnya tidak gitu ya. Kita langsung ke 10D, kita pilih tidak. Nah, di sini kan kurang bayar nih, PPh kurang bayar itu sama dengan yang tadi ya, 1.940.000 kurang bayarnya 1.940.000. Sama ya, sudah kita buat oret-oret. Ini otomatis scroll ke bawah. Sekarang yang angsuran PPh ya, 13A kita pilih tidak, 13B kita pilih tidak, 13C kita pilih tidak. Pokoknya ke bawah itu kita pilih tidak ya, ke bawahnya itu kita pilih tidak. Kalau yang tidak bisa dicentang ya tidak usah. Kita pilih tidak yang tidak bisa dicentang, yang bisa dicentang ya. Pilih tidaknya yang bisa dicentang aja gitu. Nah, ini semuanya. Ke bawah itu tidak. Cuman dua yang pilih ya-nya, hanya yang tadi di atas yang saya tunjukkan ya. Ini tidak. Nah, jika apa namanya, di Korteknya hanya ada satu bupot, bukti pemotongan, di sini pasti akan langsung nihil. Tetapi jika di sini kurang bayar atau lebih bayar, itu di bupotnya, bukti potongannya itu pasti ada dua atau lebih. Kemungkinan istri gabung suami karena NPWP-nya sama. Contoh seperti di saya nih, kurang bayar karena punya istri saya gabung dengan saya gitu. Gak usah khawatir. Nah, sekarang karena ini kurang bayar, kita langsung ke sini Bapak Ibu ya. Ke lampiran. Nah, kita ke lampiran L1, kita klik di sini. Nah, harta pada akhir tahun pajak. Kita scroll ke bawah, kita main cepat Bapak Ibu ya. Langsung ke sini. Nah, di bagian harta bergerak ini wajib kita menginputkan harta. Contoh, saya menginputkan hanya satu sepeda motor. Formalitas aja lah, walaupun umpamanya Bapak Ibu itu hartanya banyak, ya inputkan salah satu aja. Ini saya sudah. Jika belum, silahkan di harta bergerak. Ini wajib Bapak Ibu ya, klik tambah di sini. Silahkan di sini pilih, umpamanya sepeda atau sepeda motor atau mobil dan yang lainnya ya. Contoh yang gampang sepeda motor. Kemudian mereknya apa ya, motornya. Kemudian nomor polisinya berapa gitu. Kepemilikannya di sini, umpamanya atas nama sendiri, silahkan ke sini ya, tahun perolehannya berapa, harganya. Kemudian ke sini ya. Terus ini harta PPS simpan ya. Jika belum, jika sudah ada tahun sebelumnya, sudah cukup yang tahun sebelumnya. Ini bagian harta bergerak. Ini wajib ya, supaya nanti nihil. Kemudian kita scroll ke bawah lagi Bapak Ibu ya. Ini kita untuk mensiasati yang kurang bayar tadi. Untuk daftar anggota ini biasanya otomatis terisi ya. Nah, di sini ternyata memang ada dua, sehingga menyebabkan
kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di tutorial yang lain mungkin ya, di tutorial-tutorial yang lain lah, di tutorial sebelah gitu. Ini ada yang menganjurkan dihapus di bagian di sini atau di bagian ini itu ada yang dihapus. Kalau hemat saya jangan dihapus Bapak Ibu ya. Karena ini sudah otomatis dari sistem Cortex-nya, sudah ada bukti potongnya. Karena kan ini istri gabung suami gitu ya. Nanti dihapus itu takutnya ke depannya ada apa-apa. Contoh nanti tahu-tahu eh, mendapatkan surat cinta dari pajak suruh bayar gitu ya kekurangannya dan sebagainya. Ini biarkan aja. Contoh ini punya saya, ini punya istri saya. Ya jangan dihapus karena ini otomatis istri gabung suami gitu ya. Nah, di bagian penghasilan neto di sini ini jangan diapa-apakan ya. Karena ini sudah sistem Cortex-nya, sudah diinputkan dari kantor pajaknya. Kita bermainnya di sini Bapak Ibu ya, di daftar bukti pemotongan gitu. Nah, di sini ini ada yang suami, ada yang istri. Kita lihat di sini. Nah, biasanya penghasilan yang besarnya itu yang suami. Berarti kita nanti memainkannya yang penghasilannya besar, baik yang suami ataupun istri. Nah, di sini juga ini Bapak Ibu jangan langsung menghapus. Itu kan ada di tutorial sebelah tuh. Ini dihapus, di atasnya dihapus supaya nihil gitu. Takutnya nanti ke depannya itu ada apa-apa. Nihil sih nihil gitu. Nah, di sini Bapak Ibu itu tambahkan dulu ya. Kalau di sini tidak nampak nih yang seperti ini persentasenya 90% aja. Kalau tidak nampak di sini ya, 90% aja nih di sininya. Nah, di sini jangan langsung dihapus, kita tambahkan dulu ya. Sebelum kita tambahkan, kita lihat di sini. Nah, yang akan kita mainkan itu contoh punya suami ya, yang lebih besar penghasilannya umpamanya, atau yang istrinya gitu. Nah, ini kita copy dulu nih. Itu kan tadi kurang bayarnya segini ya. Nah, ini daftar bukti potongnya. Kita paste yang tadi kita copy ya. Kita memainkannya di sini. Nah, ini sudah. Nah, jika sudah dipaste di sini untuk penghasilan brutonya ya, penghasilan brutonya, kita klik tambah dulu. Nah, di sini NPWP pemotong itu biasanya dari bendahara dinas, kita lihat dari A2 Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pemotong pajak kita. Ini NPWP-nya. Kita copy ya, kita copy ke sini. Kita paste ya. Nah, di sini juga kita paste ya. Nah, kemudian di sini tanggal bukti pemotongannya kita lihat di A2 di sini ada nih tanggal nih 31 Desember 2025 punya saya. Ini jika tidak nampak nanti tanggalnya itu persentasenya dikecilkan jadi 90% ya di sininya. Nah, ini kita pilih Desember. Disesuaikan aja dengan di A2-nya. Nah, jenis pajak ini PPh 21. Nah, penghasilan bruto yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi sudah kita copy nih, ini kita copy ya. Ini untuk mensiasati supaya nanti nihil ya. Kita paste di sini. Nah, PPh yang dipotong, tadi kan kurang bayarnya segini nih Bapak Ibu ya. Nah, segini kan tadi dilihat di A2 Bapak Ibu ya. Jika kurang bayar gitu. Yang Yang kurang bayarnya berapa di sini yang kurang bayarnya. Nah, ini 1.940 kita simpan. Oke, berhasil ditambahkan Bapak Ibu ya, berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kan di sini jadi ada 2 Bapak Ibu ya. Nah, ini yang 70 jutanya ada 2. Nah, yang sama ini penghasilan brutonya yang pertama awalnya itu kita hapus ya, kita hapus karena kita sudah input ulang. Kita hapus yang ini. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu ya, sehingga untuk PPh yang dipotong itu 1.940 sama dengan di sini ya. Sehingga nanti nihil ini Bapak Ibu ya. Di sininya jadi 0 nih. Coba kita buktikan ya. Nah, kita ke atas. Kita ke induk. Kita scroll ke bawah. Jadi nihil Bapak Ibu ya. Jadi nihil gitu. Jadi jangan khawatir di sini kurang bayar atau lebih bayar. Yang penting Bapak Ibu buat oret-oretan dulu di sini.
Jika memang kurang bayar, itu kurang bayarnya berapa nih? Contoh PPh yang dipotongnya di sini kan 1.940 tadi. Nah, ini yang terutangnya ya. Gitu. Ini biasanya terjadi yang bukti potongnya itu 2 atau lebih gitu ya di Cortex ini. Jangan khawatir. Itu tipsnya seperti itu. Jika sudah nihil, ini dicentang, klik di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu simpan dulu ya, simpan dulu konsepnya, berhasil. Kemudian Bapak Ibu langsung ke sini, bayar dan lapor ya. Kemudian langsung tutup. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian tanda tangan dan dokumen. Ini otomatis kita pilih kode otorisasi DJP. Nah, untuk kata sandi penanda tangan, ini adalah kata sandi pas prase ya. Pada waktu kita dulu itu aktivasi Cortex itu kan ada pas prase ya. Kita masukkan ke sini, silakan di copy paste ke sini ya. Nah, sudah ya di copy pastekan pas prasenya ke sini. Kemudian kita konfirmasi tanda tangan. Berhasil ya, sukses gitu. Oke, sukses semuanya. Nah, setelah ini kita cek di sini sudah ada nih ya. Nah, ini barusan kita lapor sudah ada, kita cek ke sini. Nah, ini tanggal-tanggalnya ya, dibuatnya sudah. Nah, ya. Nah, ini buktinya. Kemudian Bapak Ibu dibuka emailnya, dibuka email pada waktu kita mengaktifkan Cortex itu email yang mana ya. Kita refresh di sini. Nah, di sini bukti penerima SPT tahunan ya, muncul nih. Kita klik saja. Nah, ini bukti penerimaan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, ini Bapak Ibu ya, bukti penerimaan elektronik atau BPE. Jika seperti ini artinya Bapak Ibu sudah berhasil untuk laporan pajak tahunan pribadi Bapak Ibu. Nah, jika ingin mencetaknya untuk arsip gitu ya, di sini ada apa namanya tanda print, klik aja di sini. Nah, ya. Setelah itu save as PDF jika ingin disimpan dulu. Jika ingin di printer langsung, ya pilih nama printernya gitu. Tapi baiknya Bapak Ibu save as PDF dulu, suatu saat bisa di print gitu ya. Nah, kita klik di sini. Letakkan di mana ya, terserah gitu. Silahkan diberi judul, save. Sudah Bapak Ibu. Nah, seperti ini buktinya gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu informasinya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu gitu. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.